Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehati, sahabat emas sejati. Naik ke puncak bukit Uhud, sampai di puncak, indah pemandangan. Perkenalkan, nama saya Masud dari Bontang, Kota Taman. Sahabat, pada kesempatan ini, perkenalkan saya berbagi sedikit kisah menabung uang atau menabung emas. Nah, di antara sahabat, ada nggak yang pernah merasakan gajinya naik, tapi kebutuhan nggak pernah cukup? Pendapatannya bertambah, tapi kebutuhan nggak pernah cukup. Atau ada aset berkurang dengan menabung di bank. Ini katanya nambah, tapi kok berkurang ya? Ada juga yang punya impian sulit terwujud. Kenapa? Karena harga impian semakin mahal. Mungkin di antara sahabat juga ada yang memiliki sifat konsumtif, boros, dan sulit menabung. Masih tanggal muda, dompetnya sudah tipis. Atau ada juga yang bingung merencanakan masa depan. Nah, sahabat sekalian, misalnya nih sahabat ditanya ya, kira-kira kalau punya uang yang dialokasikan untuk tabungan masa depan, kira-kira nabung uang yang di bank atau deposito atau emas? Nah, ini kita bahas bersama-sama. Sahabat sekalian, menurut statistik Bank Indonesia, inflasi sebesar 5% sampai dengan 8% per tahun. Nah, kalau kita lihat grafik di sini, itu rata-rata kenaikan sekitar 5,94% per tahun. Artinya apa, sahabat? Harga barang dan jasa naik 5 sampai 8% per tahun. Nah, ini kalau kita ilustrasikan harga pizza itu misalnya 100.000. Setelah inflasi maka nilainya naik menjadi 106.000 rupiah. Kalau uang kita senilai 100.000 rupiah, setelah 1 tahun dia akan bertambah, cuma nambahnya dikit, sekitar persen atau menjadi 101.000. Pertanyaannya, ada nggak tabungan yang nambahnya banyak gitu? Setidaknya 15% per tahun. Kalau sebelumnya 100.000 menjadi 115.000. Sehingga setelah inflasi kita masih bisa beli pizza. Nah, jadi milih mana nih? Tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Tabungan di bank, deposito, atau emas? Sahabat sekalian, bagaimana pertumbuhan tabungan? Kalau tabungan di bank itu sekitar 0,1 sampai 1% per tahun. Dan tentunya ini adalah bunga dan include riba. Nah, itu pun belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Kebijakan bunga bank, kalau tabungan kita 0 sampai 1 juta, itu bunganya 0%. Jadi tidak ada kenaikan. Yang paling tinggi adalah bunga 2% per tahun. Kalau tabungan kita 1 miliar atau lebih. Nah, kesimpulan sahabat sekalian, ternyata menabung uang di bank kenaikannya di bawah inflasi. Bagaimana dengan deposito? Nah, ini satu contoh saja. Pada tahun 2007, X dia punya uang sebesar 1 miliar. Uangnya yang 1 miliar ini didepositokan di bank, maka dia akan mendapatkan bunga maksimum 10% per tahun. Hingga pada tahun 2012, uangnya bertambah menjadi 1,64 miliar. Terus gimana kalau seandainya uang yang 1 miliar
dikonversikan menjadi emas. Jadi sahabat, ternyata dia akan mendapatkan uang senilai emas senilai 5 kg. Terus berapakah uang pada tahun 2012? Ini bisa kita lihat pada tahun 2012, maka dia memiliki uang senilai 2,75 miliar. Bayangkan sahabat sekalian, kalau kita bandingkan dengan deposito di bank, ya, ini akan berpotensi 1 miliar. Bedanya atau gapnya 1 miliar. Biasa kan perbedaannya? Nah, yuk kita lihat menurut data pusat data.kontan.co.id. Pertumbuhan deposito per tahun itu rata-rata sekitar 5,38%. Nah, bagaimana dengan emas murni? Sahabat sekalian, dari grafik ini kita bisa lihat pertumbuhan rata-rata untuk emas murni adalah 15 sampai 40% per tahun. Nah, ini pada masa normal kita lihat grafiknya 15% per tahun. Sementara pada saat pandemi naiknya itu drastis, ya, dari 15% menjadi 40%. Ini kalau kita lihat perkembangan atau pertumbuhan harga emas dari tahun 2011 sampai dengan 2020 selalu mengalami kenaikan. Kesimpulannya, emas adalah tabungan terbaik. Sahabat sekalian, bagaimana kita mencapai impian kita dengan menyimpan emas? Ini sebagai satu contoh, orang yang ingin naik haji pada tahun 2020, nilai ongkos naik haji itu adalah 23.500.000 rupiah. Sementara rata-rata harga emas 135.000 rupiah. Jika untuk naik haji pada tahun 2005 tersebut dibutuhkan 174 gram emas. Setiap tahun mengalami kenaikan. Nah, pada tahun 2013 besaran ongkos haji itu adalah 33.800.000 rupiah. Sementara harga emas 500.000 rupiah. Sehingga dikonversikan menjadi emas adalah bukan 68 gram. Kita lihat ini, kalau sebelumnya pada tahun 2005 dibutuhkan 174 gram, maka pada tahun 2013 hanya 68 gram emas. Gimana kalau tahun 2020? Ini sahabat, kita lihat pada bulan Agustus haji 30.600.000 rupiah. Sementara harga emas pada saat itu per gram 1.036.000 rupiah. Nah, untuk naik haji hanya dibutuhkan 34 gram emas. Kita bandingkan 2005 174, pada tahun 2020 hanya 34 gram. Seandainya yang 174 gram ini kita tabung dalam bentuk emas, maka bisa memberangkatkan 5 orang sekaligus. Nah, sahabat sekalian, bagaimana kalau misalnya nih kita dapat gaji atau penghasilan, bonus ya dari perusahaan, bagusnya disimpan dalam bentuk apa ya? Yang kita ilustrasikan ya, si A menabung di bank, uangnya 15 juta pada tahun 2017, dia simpan di bank, maka pada tahun 20 bulan Agustus nilai uangnya berkurang jadi 14,9 juta rupiah. Kok bisa? Nah, tadi atau admin dan lain-lain. Bagaimana kalau uangnya 15 juta ini dikonversikan menjadi emas? Nah, ini yang dilakukan si B, dia mengkonversikan uangnya menjadi emas, maka dia akan mendapatkan emas sebesar 26,7 gram. Dia simpan tuh sampai bulan Agustus 2020 untuk ongkos naik haji, maka uangnya menjadi 20
juta rupiah yang sebelumnya hanya 15 juta rupiah. Setelah nambah kan, insya Allah tinggal 37 juta, ya tinggal nambah dikit, maka dia sudah bisa berangkat. Nah, sahabat sekalian, kenaikan emas itu mempercepat pencapaian. Tidak ada tambahan lagi bonus ya, sahabat sekalian. Orang yang menabung dengan emas, maka emas itu bisa menahan diri dari sifat konsumsi. Kok bisa begitu? Karena dengan menyimpan emas tidak mudah lagi transaksi menggunakan emas. Nah, sahabat, kita lihat tabel perbandingan menabung bank dan menabung emas. Saat kita menabung di bank, itu akan terdampak inflasi dan dana sulit berkembang. Sementara kita menyimpan emas, anti inflasi dan nilainya cenderung naik setiap tahunnya. Kalau kita menabung di bank, itu dengan tabungan rendah, itu riba kan. Sementara menyimpan emas, anti riba. Menabung di bank dibebankan biaya, sementara menyimpan emas tanpa biaya penyimpanan. Kemudian kalau kita menabung di bank, itu akan dikenakan biaya pajak setiap bulan. Sementara menyimpan emas tidak kena pajak setiap bulan. Adanya limitasi, batasan-batasan dan aturan dari bank kalau kita menyimpan di bank. Sementara kalau kita menyimpan emas, ya Anda sendiri sebagai pengelola. Ketika ada gangguan sistem, maka uang tidak bisa ditarik dan ada potensi hilang. Itu kalau kita nabung di bank. Sementara kalau kita menyimpan emas, mudah dicairkan jika kita butuh uang. Sahabat sekalian, bagaimana sih agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan manfaat emas? Nah, pertama, kita harus membuat alokasi dana ideal. Kemudian yang kedua, menetapkan impian yang dihitung dengan emas. Dan yang ketiga, konversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Kesimpulannya, simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup. Selebihnya, konversikan dengan emas, maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai. Demikian sahabat sekalian, bertemu kekasih di kota tepian. Obati rindu, hilangkan cemas. Bila ingin cepat meraih impian, pilihan cerdas, menabung dengan emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.